Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana idealnya mendesain sebuah database, khususnya adalah tabel-tabel yang digunakan untuk menyimpan data stok barang sekaligus mutasi yang terjadi terhadap stok barang tersebut, baik masuk maupun keluar. Secara prinsip, pembuatan atau mendesain atau menentukan field dalam tabel ataupun tabel apa yang digunakan dalam database itu secara umum hampir bisa dikatakan satu pemikiran atau satu visi, tetapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing mungkin bisa berbeda terhadap field yang digunakan. Dan secara prinsip pengembangan dari keinginan kita sebagai programmer sendiri tentu dihadapkan pada kebutuhan yang sedang kita susun terhadap pembuatan program aplikasi itu sendiri, sehingga kebutuhan dari sistem itu yang menentukan bagaimana kita mendesain sebuah database, khususnya adalah tabel stok barang. Tetapi secara prinsip yang saya pelajari, ataupun barangkali teman-teman juga sudah mempelajari beberapa teori atau teknik tentang pembuatan database, khususnya adalah stok barang ini, ada 3 hal yang wajib ada di dalam setiap kita melakukan penyimpanan atau pengaturan atau istilahnya pengelolaan data stok barang. Baik teman-teman, kita mulai, kita bahas. Saya menggunakan platform SQL Server. Bagi teman-teman barangkali menggunakan MySQL atau Postgre atau database yang lain, platform database yang lain, saya kira secara prinsip caranya sama. Query-nya pun nanti juga saya kira tidak begitu berbeda jauh ya. Oke, yang pertama, dalam menentukan tabel, dalam hal ini saya membuat contoh, misalkan database yang saya pakai adalah database latihan ya. Kemudian tabel masih kosong, kita menyusun sebuah tabel apa yang kita akan gunakan dalam menyimpan data stok barang dan pengelolaannya. Yang pertama bahwa nanti ada 3 tabel yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan informasi barang, misalkan kode, nama barang, satuan, mungkin harga jual, HPP, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan dalam satu pengelompokan barang itu kita atau diperlukan adanya kode kelompok atau jenis barang atau kemasan dan sebagainya, itu tentu sesuai dengan kebutuhan. Maka, tapi di sini saya akan membuat contoh yang paling sederhana. Yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah kita menyimpan atau kita menentukan tabel yang digunakan untuk menyimpan data informasi barang. Yang kedua, kita menyimpan atau membuat tabel yang digunakan untuk menyimpan stok terakhir barang. Stok terakhir barang. Jadi hanya stok terakhir barang. Baik itu setelah tentu itu setelah terjadi transaksi, baik itu barang keluar maupun masuk ya. Kemudian yang ketiga adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan segala mutasi barang yang terjadi baik masuk maupun keluar. Misalkan transaksi pembelian maka barang masuk, penjualan maka barang keluar. Stok opnam bisa keluar bisa masuk sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Misalkan demikian. Baik, kita mulai. Yang pertama kita menentukan informasi barang dulu. Berarti di sini saya membutuhkan atau saya perlu adanya field kode barang. Saya gunakan misalkan varchar 10 ya. Kemudian nama barang saya gunakan varchar 50. Kemudian satuan saya gunakan varchar 10. Kemudian HPP saya gunakan money atau currency. Kemudian harga jual saya gunakan money atau currency. Kemudian saya mau kode barang saya pakai sebagai index key ya. Artinya biar tidak terjadi double atau data tersebut unik. Oke, kita simpan dengan saya beri nama master barang. Yang kedua, saya akan menyimpan data
atau akan membuat tabel yang untuk menyimpan data stok barang, stok terakhir barang, maaf ya, maka saya gunakan, wajib ada adalah kode barang sesuai dengan yang digunakan di dalam master tentunya ya, yaitu kode barang dengan data type varchar 10. Kemudian saya mempunyai stok akhir ya, mempunyai field stok akhir yang itu adalah saya gunakan data type-nya real karena kemungkinan bisa pecahan ya. Kalau bulat nanti Anda bisa gunakan long integer atau integer ya. Kemudian di sini saya pakai unique key-nya adalah kode barang sehingga tidak terjadi double data. Oke. Kemudian kita simpan dengan nama stok barang. Yang ketiga, kita membuat tabel yang dipakai untuk menyimpan mutasi barang. Yang pertama, saya membutuhkan sebuah field yaitu no transaksi. Jadi bisa dari transaksi stok umum, pembelian, penjualan, ataupun retur penjualan, retur pembelian dan sebagainya sesuai kebutuhan. Kemudian jenis transaksinya ini saya gunakan tiny integer karena butuh menyimpan dulu. Kemudian tanggal transaksi ya. Sebelum saya lanjutkan, nomor transaksi dipakai untuk menyimpan data atau nomor transaksi yang digunakan setiap kali terjadi transaksi sesuai dengan jenis transaksinya. Maka selain nomor transaksi, kita juga akan menyimpan jenis transaksinya. Misalkan 1 pembelian, 2 retur pembelian, 3 penjualan, 4 retur penjualan. Misalkan demikian. Sehingga kemungkinan ada nomor transaksi sama tetapi jenis transaksinya berbeda. Setiap transaksi tentu bisa lebih dari satu barang yang terjadi. Misalkan pembelian dengan beberapa barang, penjualan dengan beberapa barang, stok umum dengan beberapa barang, maka di sini harus ada kode barang. Saya gunakan kode barang sesuai dengan master 10. Kemudian saya tentukan masuk jumlahnya berapa, keluar jumlahnya berapa. Ya. Ini yang terjadi. Jadi kita menyusun sebuah data mutasi barang sesuai dengan transaksi yang kita gunakan. Kemudian kita simpan dengan nama mutasi barang. Teman-teman, dalam menyusun sebuah database kita tentu harus membayangkan bagaimana program yang akan kita develop sesuai dengan kebutuhan sistem yang mungkin Anda harus melakukan survei di perusahaan tersebut, kemudian menentukan apa kebutuhan dari sistem itu dan sebagainya. Tetapi secara prinsip yang paling sederhana, 3 hal ini harus ada, yaitu master barang, stok barang, dan mutasi. Oke. Kemudian saya berikan contoh bagaimana penyimpanan itu dilakukan. Maaf ya, ini kemudian kita isi. Misalkan saya punya beberapa data barang, misalkan kodenya B101, nama barangnya adalah harddisk 1 terabyte sikit misalkan. Maaf, satuannya unit, harganya 700, RPP-nya 750, harga jualnya 1 juta. Oke. Kemudian B102 misalkan keyboard, 102 case Logitech misalkan. Satuannya unit, harganya 45.000, dijual harga 75.000. Maaf, 45.000. Ya. Ada 2 file barang yang ada di sini, yaitu B1001, B1002. Kemudian setelah master terbuat, jadi misalkan kita sudah dalam program kita mengisi master barang, tentu belum ada terjadi transaksi tentu belum terjadi transaksi apapun, maka stok barang dan mutasi ini akan kosong. Sebagai contoh misalkan saya punya sebuah aplikasi master barang di sini ya, master barang. Nah, di sini, maka setiap kali saya mengisi data barang baru di sini, itu belum
ada stoknya. Jadi saya kembali ke database, maka di dalam saat saya mengisi file barang ini, di dalam stok barang dan mutasi barang, field stok barang dan mutasi tentu masih kosong. Baik, selanjutnya misalkan kita akan mengisikan atau dalam program kita melakukan transaksi pembelian PB 101, jenis transaksinya 1, tanggalnya misalkan tanggal 1 bulan 7 tanggal 1 tahun 2020, kode barangnya B101. Karena pembelian maka otomatis masuk misalkan B101 harddisk tadi ya, B101 itu harddisk masuk 10, keluar 0. Dalam pembelian yang sama ya, dalam pembelian yang sama itu ada barang yang lain 102 keyboard tadi masuk 20 misalkan 0. Otomatis pada saat kita melakukan transaksi, sebagai contoh misalkan di sini ada transaksi pembelian di sini ya. Satu contoh, di sini ada transaksi pembelian. Setiap transaksi yang terjadi di sini, kode barangnya apa, itu otomatis tentu akan menambah juga stok barangnya. Sehingga selain masuk angka 10, 20, maka di stok akhir akan berubah sesuai dengan jumlah pembelian yang ada. Maka B101 akan menjadi 10, B102 menjadi 20 sesuai jumlah mutasi yang terjadi. Sehingga di sini misalkan saya gunakan query master barang maka masing-masing akan ada sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kode barang di sini kode BW01, nama barang, unit, satuan, harga pokok, harga jual. Kemudian setelah terjadi transaksi penjualan, ini mutasi ya, ini mutasi barang. Setelah terjadi transaksi pembelian yaitu dengan PB1001 akan bertambah sebanyak 10. Untuk kode barang B001, B1002 banyak 20, maka stok akhir adalah 10 dan 20. Jadi kita bisa membayangkan ya, setiap kita terjadi transaksi pembelian kita simpan ya, maka data stok barang itu akan masuk ke dalam dua tabel, yaitu tabel mutasi barang dan mengupdate data stok barang. Di dalam data mutasi barang itu akan menambah stok. Di dalam stok barang itu akan mengupdate stoknya menjadi stok akhir yang terjadi. Misalkan sebelumnya 0, setelah bertambah 10 menjadi 10. 0 setelah bertambah 20 menjadi 20. Itu sesuai dengan transaksi pembelian yang terjadi. Kebalikannya misalkan terjadi transaksi penjualan. Misalkan terjadi transaksi penjualan ya. Di sini jadi transaksi penjualan ya, maka setiap barang yang keluar sesuai dengan jumlahnya tentu akan berkurang sebanyak jumlah yang ada. Satu contoh, misalkan terjadi transaksi penjualan, maka di dalam program yang kita simpan itu akan otomatis menyimpan ke dalam dua tabel, yaitu tabel stok dan tabel mutasi barang. Misalkan terjadi transaksi penjualan GL101, jenis transaksinya 3 karena 2 dipakai untuk retur, yaitu pada bulan Juli misalkan tanggal 5 tahun 2020. B101 terjadi penjualan berarti tidak masuk, artinya masuknya 0, keluar 1. Kebetulan hanya 1 barang. Maka di stok barang di sini akan berubah, tadinya 10 berubah menjadi 9. Kita lihat di query-nya hasilnya seperti ini ya. Jadi setiap kali kita menyimpan penjualan, kita simpan ya, maka otomatis akan mengeluarkan atau dimutasi akan keluar sebanyak 10, satu contoh di sini ya. Dan di stok akan berkurang sebanyak 10, dari stok akhir dikurangi jumlah keluar yang ada, seperti contoh
yang ada di sini karena ada mutasi keluar 1, maka tadinya 10 sekarang B1001 menjadi 9. Secara sederhana bisa kita gambarkan demikian ya. Bagi yang kurang jelas nanti kita bisa diskusi di kolom komen ya. Anda bisa melakukan pertanyaan atau membuat sebuah pernyataan atau mungkin sebuah masukan ke kami, ke saya khususnya, nanti kita bisa bahas bersama. Baik, tentu kita mendesain ini dengan kebutuhan adalah bahwa kita bisa menyusun atau kita bisa menampilkan stok barang sesuai dengan kebutuhan. Secara prinsip misalkan saya mau melihat stok barang ya kita bisa gunakan query yang sangat sederhana, misalkan strike bintang from stok barang, misalkan kita join ke master barang dengan kodenya kode barang ya, maka kita akan bisa tahu nama barangnya apa, kemudian stoknya akhir berapa, stok akhirnya berapa. Nah, ini nanti Anda bisa pakai untuk laporan. Misalkan di sini saya punya laporan sehingga saya tahu nama barang, kode, satuan, golongannya. Tentu saya bisa tahu stok awalnya berapa, stok akhirnya berapa. Tentunya kita juga harus bisa tahu gitu ya. Itu satu contoh. Nah, karena di dalam mutasi barang itu kita bisa tahu tanggal mutasinya, berikut jenis transaksi, dan keluar atau masuknya barang, tentu kita bisa secara periodik menentukan stok sesuai dengan periode yang kita inginkan. Jadi kalau dengan cara ini maka kita hanya akan tahu stok terakhir saja. Jadi stok terakhir kita itu berapa ini ya. Tetapi secara periodik misalkan sebelum tanggal 1 Juli itu berapa stoknya gitu kan. Itu kita juga harus tahu. Seperti contoh program di sini, misalkan saya mau melihat stok yang April itu. Saya bisa ya. Ini 0 dulu, kemudian setelah itu 5. Stok akhir bulan April itu adalah 5. Maka kalau saya membuat bulan Mei, maka stok awal harus 5 gitu loh. Ya, seperti ini, stok awal 5 ya. Satu contoh misalkan di sini satu barang terjadi pembelian 36, maka stok akhir 36. Maka kalau saya lihat stok Juni, maka harusnya stok awal adalah 36. Nih. Ya, 36. Maka dengan stok atau desain tabel yang kita buat ini tadi, kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi bagaimana kita membuat query-nya sehingga kita bisa tahu berapa sih stok akhirnya ya. Demikian. Baiklah teman-teman. Setelah kita tahu masing-masing mutasi dari setiap stok barang yang ada, tentu kita akan membuat query bagaimana menampilkan data-data stok sesuai dengan periode yang kita inginkan ya. Jadi misalkan saya buat sebuah query inner join ke master barang ya, kode barang berdasar kode barang untuk kunci joinnya, maka ini akan tahu stok akhirnya berapa berikut identitasnya, tetapi hanya stok terakhir, kita tidak tahu secara periodik sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Baik, kita lihat pada mutasi barang ini terjadi transaksi pembelian yaitu pada tanggal 7 bulan 1 tahun 2020 sebanyak 10.20, sehingga menyebabkan stok itu akan berubah menjadi 10 dan 20. Tetapi setelah terjadi mutasi pada tanggal 7 bulan 5 itu ada penjualan dengan nilai keluar atau stok keluar sebanyak 1, sehingga stok terakhir itu 9. Sehingga kita bisa tahu sebelum tanggal 7 bulan 5 berapa stok akhirnya, dan sebelum tanggal 7 bulan 1 berapa stok akhirnya. Itu kita bisa tahu dengan cara demikian. Misalkan
saya menentukan kode barang, menentukan selectnya kode barang, kemudian nama barang satuan ya. Maka selanjutnya kita menentukan berapa stok akhirnya gitu ya. Ini ada proses yang mana stok akhir itu berdasarkan stok akhir yang ada dikurangi dengan transaksi yang terjadi transaksi masuk yang terjadi pada mutasi barang ini dengan ketentuan where sama dengan kode barang sama dengan s kode barang and tanggal, aduh maaf ini sama, ini saya beri nama K gitu ya, ini saya beri alias K. Oke, ini K, ini K, yang mana K tanggal transaksi lebih besar sama dengan bulan 7/05/2020 ya. Kemudian kita pakai S0 jika kosong, maka jika tidak ada transaksi keluar masuk maka dianggap 0 ya. Oke, ini berarti keluar dengan tanggal 7 dan kita coba ya. Maka pada posisi setelah atau mulai tanggal 7 bulan 5 itu stok akan sesuai dengan stok akhir ya, karena transaksi terjadi mutasi adalah terakhir pada tanggal 7 bulan 5. Oke, kita coba rubah seandainya sebelum tanggal 7 kita buat tanggal 6 sehingga stok akan berubah atau laporan stok atau query stok itu akan berubah sesuai dengan pembelian saja. Jadi 2010 untuk B1001 dan 20 untuk B1002. Kita coba, misalkan ini kita buat tanggal bulan 5 tanggal 6 ya. Maaf tadi kebalik, bulan 5 tanggal 6. Oke, kita coba nih, sehingga stok berubah menjadi 10 dan 20 sesuai dengan mutasi yang ada, karena transaksi yang dilakukan adalah terakhir untuk penjualan itu tanggal 7 bulan 5. 10 dan 20 nilai itu didapatkan dari pembelian yaitu tanggal 7 bulan 1. Oke, kita coba misalkan kita buat tanggal 6 bulan 1, maka stok tentu akan berubah menjadi 0. Nah, demikian. Ini maksud fungsi kenapa ada mutasi barang, sehingga kita bisa membuat laporan sekeinginan kita. Apapun yang kita inginkan secara periodik kita bisa atur, kita bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan. Untuk bagaimana cara membuat query-nya, tentunya kalau Anda sudah biasa mendesain database, membuat menggunakan database dengan SQL, MySQL dan sebagainya, pasti Anda tidak akan kesulitan. Tapi secara prinsip di sini yang kita bahas adalah bagaimana menyusun atau mendesain database tersebut ya. Bagaimana kita mendesain database tersebut atau khususnya tabel yang dipakai untuk menyimpan stok barang, itu adalah contohnya seperti yang kita bahas bersama-sama kali ini. Baik, teman-teman, demikian untuk pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau informasi atau pernyataan ataupun satu saran pada kami, silahkan komen di kolom komentar atau komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.